Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan hari ini saudara-saudara, berhubung Piala AFF sudah dimulai dan Indonesia akan memulai pertandingan pertama melawan Kamboja pada hari Jumat sore di Stadion Utama Gelora Bung Karno, maka hari ini kita akan membicarakan kemungkinan pura-puranya analisis lah ya. Analisis gadungan. Jadi kita akan membahas kira-kira bagaimana penampilan Indonesia di pertandingan pertama melawan Kamboja ini. Karena Indonesia tidak bisa diperkuat dua pemain di belakang, pemain naturalisasi, Elkan Bagot sama Sandy Walsh. Di depan juga tidak ada Dimas Derajat. Nah, ini akan menarik saudara-saudara. Nanti akan kita bahas di edisi kali ini bagaimana Indonesia akan bermain. Kira-kira formasi apa yang bakal diterapkan Sintayong dan kira-kira itu cocok apa tidak untuk melawan Kamboja, untuk melawan Brunei Darussalam, untuk melawan Thailand, untuk melawan Filipina di penyisihan grup A. Nah, ini akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini ada kabar waktu ya saya rasa samalah di mana-mana di beberapa negara ya, di Malaysia, di Thailand, itu juga beberapa pemain utamanya absen karena ini kan berbenturan, bukan kompetisi yang berbendera FIFA gitulah, intinya kayak gitu. Nah, dua pemain Indonesia yang sudah pasti absen karena kesibukan di klubnya di Eropa ya. Ini di Eropa klubnya, bukan klub di dalam negeri. Kalau klub dalam negeri gampang, tinggal di sanksi klubnya udah nurut semua. Tapi ini mereka berasal dari luar negeri. Yang pertama ya Elkan Bagot. Elkan ini kan main di Gillingham. Gillingham itu League 2 itu setara di bawahnya Premier League, di bawahnya Championship Division, di bawah League 1. League 1 apa League 2 ya? Si Elkan Bagot ini di Gillingham. Dia dipinjamkan dari Ipswich Town. Nah, sebenarnya Sintayong sudah pergi ke Inggris untuk bicara sama pelatihnya Elkan, si Harris siapa ya namanya tuh, sama manajemennya, sama ya semualah. Mereka udah dapat jaminan, oke nanti saya kasih, karena Sintayong tidak berharap dia main di semua pertandingan ya, beberapa pertandingan lah, misalnya kalau sudah mencapai fase knockout di semifinal atau di final. Awalnya disetujui saudara-saudara, tapi ternyata Gillingham ini kan mengejutkan saudara-saudara. Di Piala Liga Inggris mereka menyingkirkan Brentford ke Premier League. Nah, kalau dia udah menyingkirkan Brentford, dia akan tampil lagi di babak berikutnya. Begitu pula di Piala FA. Piala FA ini mereka juga impresif, mengejutkan. Mereka terus bertanding di pertandingan berikut. Nah, kebetulan saudara-saudara, pertandingan di Piala FA dan Piala Liga ini kemungkinan dia akan melawan dari klub Premier League, Leicester City atau mana gitu kalau nggak salah tuh. Nah, itu akan berlangsung pada saat Piala AFF ini bergulir, saudara-saudara. Jadi tidak bisa dapat izin, tidak mungkin diizinkan. Kemudian Sandy Walsh juga sama. Sandy Walsh klubnya dia Mechelen lah, itulah Cafe Mechelen, KF Mechelen. Susah, di Belgia. Itu juga kan begini, kemarin Sandy Walsh sudah ikut pemusatan latihan di Bali.
Tapi dia harus kembali lagi. Kenapa? Karena waktu pemusatan latihan itu kan bertepatan dengan libur Piala Dunia di Belgia kan. Semua di Eropa kan libur untuk Piala Dunia karena timnasnya tampil. Nah, si Sandi dapat izin pulang, tetapi dia harus kembali karena setelah Piala Dunia, Liga Belgia itu kembali bergulir dan jadwalnya persis sama. Jadi ini akan di minggu-minggu ini sampai dari mulai tanggal 20 Desember ini sampai final nanti Piala AFF itu Januari tanggal berapa lah itu jadi Sandy Walsh ada 5 pertandingan yang harus diikuti. 1 di Piala Belgia, 4 di Liga Belgia. Dan dia posisi klubnya ini Mechelen ini masih di posisi 13. Dia hanya terpaut 5 poin dari zona degradasi. Jadi ini sangat rawan. Sementara Sandi adalah pemain utama di situ, pemain inti. Dia udah main kalau nggak salah udah 18 kali atau berapalah di paruh pertama itu dan udah menyumbang beberapa gol, assist, dapat kartu kuda. Itu dia pemain utama di situ di klubnya. Jadi otomatis tidak bisa bermain. Yang bisa bermain adalah si Jordi Amat yang main di Johor Darul Taksim. Kemudian selain Jordi Amat, Dimas Derajat juga tidak bisa main karena cedera. Nah, ini yang bikin Sintayong kemungkinan harus memutar otak lebih untuk mencari solusinya lah di pertandingan. Setidaknya pada pertandingan pertama melawan Kamboja di GBK nanti, karena pertandingan pertama itu sangat penting. Itu akan kalau menang dengan bagus ya itu akan bikin kepercayaan diri pemain meningkat, walaupun tidak selalu kan. Contoh aja Argentina kalah di pertandingan pertama dari Arab Saudi ternyata bisa juara. Nah, ini nanti akan menarik saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini materi pemain yang dibawa Sintayong ke Piala AFF kali ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pemanggilan-pemanggilan sebelumnya. Jadi kerangka besarnya masih sama, hanya beberapa pemain yang absen terus digantikan beberapa pemain baru. Di belakang Elkan nggak bisa main, digantikan sama Jordi Amat. Terus di depan Dimas Derajat tidak bisa main karena cedera, digantikan oleh Ilyas Pasojevic. Selebihnya pemainnya ya tidak berbeda jauh, masih tulang punggungnya masih itu aja. Nanti di belakang di kiper kan masih ada Nadeo. Nah, yang menarik adalah ini nanti bagaimana tanpa Elkan Bagot di belakang ini. Formasinya bakal seperti apa? Nah, kalau saya menduga, kalau komentator gadungan menduga, kalau ini ada 2 kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Sintayong. Berdasarkan 4 back, itu 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 4-4-2 dengan 3-4-3 atau 3-5-2. Nah, kemungkinan itu. Kalau formasi pilihannya 4 back, saya rasa sih untuk melawan Kamboja, melawan Brunei, itu Sintayong akan main dengan 4 back. Tapi kalau untuk Thailand dan Filipina, saya rasa dia akan main dengan 3 back. Dan 3 back dan 4 back itu kemungkinan yang menurut saya agak bagus itu 4-2-3-1 dibanding 4-3-3. Nah, kalau pilihannya 4 back, saudara-saudara, ini menarik karena berarti kan nanti ada di belakang tuh ada Fahrudin, ada yang back tengah ya, Fahrudin, terus ada Rizky Ridho, ada Hansamu, ada Jordi Amat. Nah, kemungkinan Jordi Amat bisa main waktu melawan Kamboja atau Brunei. Dan kemungkinan akan dilihat dulu waktu melawan Kamboja. Karena begini, Jordi Amat tuh belum pernah main sama sekali. Dan kalau dia langsung dikasih main lawan tim yang besar, itu akan beresiko. Jadi kemungkinan akan dilihat dulu waktu lawan Kamboja. Kemungkinan dia bisa berduet dengan Fahrudin atau dengan Rizky Ridho. Oh ya, backnya ada satu lagi, Rahmat Irianto. Tapi Rahmat Irianto kemungkinan dia akan ditaruh di tengah sebagai gelandang bertahan.
Ya nanti akan ada kombinasinya kayak apa itu kemungkinan seperti itu. Tapi yang saya melihat Jordi Amat ini kemungkinan bakal main waktu lawan Kamboja hanya tandem dia di tengah, tandem dia di kanan di back tengah itu apakah Fahrudin atau Rizky Ridho? Bisa jadi Fahrudin karena Fahrudin kapten. Bisa juga Rizky Ridho. Kalau Rizky Ridho yang main berarti kaptennya akan menjadi milik McClough. Atau bisa juga jadi milik siapa ya? Ricky Kambuaya atau malah Witan atau malah Egy. Itu bisa jadi. Nah, tapi kalau pilihannya 3 back, ya tiga-tiganya bisa main. Jordi Amat, Jordi Amat, Rizky Ridho, sama Fahrudin. Kalau Hansamu saya rasa ya bisa main, tapi peluang bermain di awal-awal itu mungkin agak kecil ya. Kemungkinan Hansamu itu. Kalau Jordi Amat malah justru lebih besar. Karena kan semua orang, bukan hanya Sintayong, semua pendukung Indonesia ingin melihat bagaimana si Jordi Amat ini bermain setelah resmi menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Jadi begini, naturalisasi kan begini, saya tuh sering mendapat pertanyaan dari kawan-kawan di Malaysia itu, naturalisasi beberapa pemain Malaysia dianggap itu bukan naturalisasi. Begini saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia, naturalisasi di Indonesia itu yang dimaksud adalah semua pemain yang sebelumnya punya paspor bukan Indonesia, misalnya dia paspornya Belanda, dia paspornya Amerika, itu dianggap pemain naturalisasi walaupun dia punya keturunan darah Indonesia. Kayak Jordi Amat ini, kayak Stefano Lillipali itu kan gitu. Jadi sebelumnya dia udah punya paspor negara lawas, negara dia lahir. Terus sekarang jadi naturalisasi ada dua, naturalisasi yang berdasarkan yang bukan keturunan dan naturalisasi keturunan. Kalau yang setahu saya yang di Malaysia yang dipahami adalah naturalisasi yang pemain bukan keturunan, kayak Sumareh, kayak De Paula. Nah, itu kalau di Indonesia tidak seperti itu pemahamannya. Ini hanya beda pemahaman aja, sebenarnya intinya sama aja. Jadi pemain-pemain yang punya paspor bukan Indonesia diberi paspor Indonesia itu namanya naturalisasi, terlepas dia punya darah Indonesia atau bukan. Itu maksudnya gitu ya. Jadi jangan salah paham lagi. Terus sampai mana tadi? Nah, terus begini. Nah, itu tadi Jordi Amat sama di belakang. Terus di tengah. Nah, di tengah itu kemungkinan Ricky Kambuaya sama McClough itu sudah tetap akan bermain sebagai gelandang tengah. Bisa juga nanti Rahmat Irianto ya, pokoknya 3 pemain itu nanti sesuai kebutuhan. Kalau Sintayong ingin bertahan, maka kemungkinan yang main adalah Rahmat Irianto. Tapi kalau Sintayong ingin bermain biasa menyerang, ya kemungkinan Ricky Kambuaya dengan McClough. Bisa juga tiga-tiganya. Nah, Sintayong ini kan termasuk tipe pelatih yang banyak eksperimen lah. Terus yang menarik adalah gelandang lainnya. Itu kan ada Witan Sulaiman di situ bisa main. Witan Sulaiman juga bisa main agak ke depan, bisa main agak ke tengah, bisa juga si Marcelino Ferdinand dimainkan di situ. Bisa juga Yakob Sayuri. Nah, ini juga menarik saudara-saudara. Posisi Yakob Sayuri ini apakah akan main di tengah itu atau dia main di sayap? Kalau saya melihat dia bisa main, kalau formasinya 4-4-2 dia bisa main di tengah di winger sayap. Kalau formasinya 4-2-3-1 dia juga bisa main di sayap, di belakang penyerang. Tapi kalau dia 4-3-3 kemungkinan yang di depan bukan Yakob. Karena Yakob ini juga bisa main sebagai fullback. Inilah serba bisa nih. Jadi ini akan menarik. Witan itu juga sama, dia bisa main kalau mainnya 4-2-3-1 atau 4-3-3, dia bisa main di situ, di gelandang situ. Tapi dia juga bisa main di depan ya. Ini menarik untuk melihat komposisi di lini tengah dan lini belakang, saudara-saudara. Kemudian bagaimana dengan penyerang, striker, penyerang lini depan? Nah, saya rasa Sadil Ramdhani, kalau kita bicara kalau formasinya 3 penyerang ya, 4-3-3 atau
4-3-3. Kita bicara 4-3-3 dulu ya. 4-3-3 atau 3-4-3. Kemungkinan itu akan diisi Sadil sama Witan. Witan? Egy Maulana. Bisa juga Witan masuk situ atau Yakob Sayuri yang seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau pilihannya 4-2-3-1, tapi saya rasa 4-2-3-1 akan lebih menarik karena opsinya ada banyak situ. Ada Witan, dia bisa di kiri atau di kanan. Terus Sadil Ramdhani bisa di kiri atau di kanan. Egy bisa di tengah. Terus nanti di dua gelandang di tengahnya itu Sir Kambuaya atau Maklok. Bisa juga Rahmat Irianto. Nah, itu akan kombinasi. Yang menjadi pertanyaan adalah striker di tengah. Nomor 9-nya, di posisi nomor 9. Apakah ini akan diberikan kepada Ilyas Pasujevic? Saya rasa kalau mungkin lawan Brunei atau lawan Kamboja, mungkin dia akan bisa bermain sedikit. Bisa dari sejak masuk starting line up atau di babak kedua. Tapi kalau mainnya di lawan Thailand atau Filipina, saya kok tidak melihat dia akan bermain. Karena begini saudara-saudara, Spaso ini bukan tipe pemain yang sebenarnya diinginkan oleh Sintayong. Si Pasu ini oportunis. Dia hanya bisa beroperasi di sekitar garis gawang itu. Kayak kalau sudah ingat itu kayak Inzaghi. Striker model gitu, oportunis. Dia bergeraknya di tidak jauh dari kotak dan itu pemain seperti itu dia butuh umpan matang. Butuh pemain yang bisa memberikan bola-bola matang. Dia sangat sulit untuk mencari bola ke belakang. Dia nggak akan bisa lah. Maksudnya dia nggak akan efektif kalau disuruh mengejar bola, mencari bola. Itu beda kayak Dimas Derajat. Atau Muhammad Rafli juga kemungkinan bisa main seperti itu. Bisa main di posisi nomor 9 itu. Karena Muhammad Rafli itu sama seperti siapa? Dimas Derajat. Rajin, bisa bergerak ke kanan, bergerak ke dan atau Ramadan Sananta. Nah, ini cuma masalahnya kan Rafli sama ini kurang tajam saudara-saudara, baik di Liga Indonesia maupun di timnas ini kurang tajam. Jadi ini akan menjadi pertanyaan yang menarik dan kemungkinan ya itu bisa jadi false nine. Akan main dengan false nine dengan Egy yang akan berada di tengah. Egy bisa main di false nine di situ. Itu ada kemungkinan banyak kemungkinan. Sebab begini, kalau kita mengharapkan Spaso susah saudara-saudara karena ya itu tadi yang saya bilang, dia bukan tipe pemain yang rajin mencari bola. Dia hanya nunggu di situ. Kayak Christian Gonzalez, persis mirip karakternya kayak Christian Bro. Tapi ketika dia dapat bola pasti kemungkinan besar bisa jadi gol. Tapi bola matang ya, bukan bola mentah ya. Nah, tapi kalau Raffi atau Ramadan Sananta, dia agak bisa bergerak, bisa mencari bola, dia bisa membantu pertahanan dan itu yang diinginkan Sintayong sebenarnya. Saya sih yakin kalau Dimas Derajat nggak cedera, ya Spaso itu nggak akan dipanggil. Cuma karena Dimas Derajat cedera dan Sintayong harus mencari penyerang, ya pilihannya mau tidak mau Spaso. Penyerang kayak Rabani Taslim atau Hoki Caraka ya sebenarnya bisa dipanggil, tapi saya rasa Sintayong masih menganggap kedua penyerang itu belum bisa bersaing lah di level senior karena mereka kan masih umur 20, umur 19 atau malah 19 atau pokoknya masih muda lah untuk timnas U20 nanti mereka masih bisa, tapi kalau untuk senior jadi ini nanti akan menarik saudara-saudara. Akan kita tunggu aja seperti apa sektor penyerangan ini, sektor lini serang. Tapi kalau punya pemain seperti Sadil, seperti Egy, seperti Witan, seperti Yakob Sayuri sebenarnya nggak terlalu penyerang tengah itu nggak terlalu penting ya. Ini kayak kalau sudah ingat kayak waktu Spanyol di Piala Dunia di eranya Cesc Fabregas, di eranya Xavi Hernandez, Iniesta itu kan sebenarnya nggak terlalu butuh penyerang tengah walaupun mereka punya penyerang tengah ya.
kurang lebih Indonesia itu seperti itu. Karena sejak dulu, saudara-saudara, kalau saudara ingin tahu, kelemahan Indonesia itu ada di striker, penyerang posisi nomor 9. Sejak eranya Kurniawan, sejak era Kurniawan sudah pensiun, itu nggak ada lagi yang pemain di posisi itu. Posisi penyerang murni ya, kalau Kurniawan nomornya 10, tapi dia posisinya 9 sebenarnya. Posisi nomor 9 walaupun nomor punggungnya 10. Nah, Indonesia itu kekeringan posisi itu. Kenapa? Karena sebagian besar pemain posisi striker tengah itu adalah pemain asing. Jadi susah mencari pemain itu. Ada pemain naturalisasi, Beto Gonçalves di posisi itu, tapi kan sudah umurnya udah 30 berapa ya? 39 atau 38 kan ya. Ya ya itulah udah tua lah ya kayak gitu. Jadi ini pokoknya posisi penyerang tengah dengan back tengah ini akan kita tunggu sama-sama seperti apa nantinya akan dijalankan oleh Sintayong, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara, kita sudah bicara tentang kemungkinan bagaimana Sintayong akan memainkan 23 pemain dia yang dipanggil, yang didaftarkan untuk Piala AFF 2022. Kita sudah membahas kemungkinan formasinya seperti apa, kemungkinan pemainnya yang akan tampil seperti apa. Kita juga sudah bicara soal peluangnya. Ya, semoga Indonesia juara tahun ini, saudara-saudara. Jangan sampai kayak Belanda itu runner up aja. Indonesia juga runner up, itu kayaknya kutukan dari Belanda itulah. Satu negara jajahan, mantan jajahan, negara induknya runner up, negara jajahan juga runner up. Ya contohlah Argentina lah, itu udah puasa 36 tahun akhirnya juara. Ya semoga Indonesia begitu. Semoga Indonesia bisa mengakhiri puasa panjang menjuarai Piala AFF. Kalau saya lihat ya sebagai orang Indonesia itu tetap harus optimistis. Apalagi pelatihnya kan kita udah tahu sendiri kualitas Sintayong kayak apa. Kita udah melihat cara dia meracik tim ini bagaimana. Kita udah melihat bagaimana dia membuat para pemain itu disiplin. Kita juga melihat bagaimana cara taktiknya lah, taktik, strategi, dan apa yang dia kerjakan di lapangan itu setidaknya berkaca pada pertandingan-pertandingan sebelumnya kayak di Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, terus beberapa FIFA Matchday, uji coba yang dijalani beberapa waktu lalu, juga dengan pertandingan dengan tim U20 yang proyeksi Piala Dunia U20 tahun depan. Nah, itulah saya rasa optimis lah. Dan ya udah ya saudara-saudara ya, kita akhiri saja pembahasan kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga komentator gadungan. Tapi kalau ada benar ya itu berarti sebuah kebenaran. Kalau ada waktu kita sambung lagi di lain kesempatan, dan kalau Anda merasa channel ini bermanfaat, menghibur, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Dan ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram dan di Facebook. Oke saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan merdeka!